Sobat Trader, kembali lagi di podcast Forex Simpro. Bersama aku Bella dan hari ini aku mau ngobrol-ngobrol nih bersama Valindo sebagai analis dari Java Global Futures. Halo Valindo, apa kabar? Halo juga. Gimana kabarnya Pak? Baik Bella. Mantap. Halo juga Bapak Ibu sekalian. Iya, kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol ya Pak. Ya. Nah, aku kali ini mau tanya-tanya nih Pak, seputar inflasi yang sedang terjadi di Amerika. Kan banyak banget beritanya Pak. Jadi aku baca ternyata inflasi yang ada di Amerika ini sekarang katanya mencapai rekor Pak. Itu kira-kira di angka berapa sih Pak? Oh ya, inflasi di Amerika ya. Iya. Inflasi yang baru-baru ini itu kan terpecahkan rekor waktu itu dari 8,5 jadi 8,6% ya. Iya. Itu dalam 41 tahun. Wah, Ya, lama banget jadi ya. rekor selama 41 tahun tuh akhirnya terpecahkan. Nah, kemarin tuh terpecahkan lagi. Jadi berapa Pak? Jadi 9,1%, bayangin naik 0,5%. Tinggi banget ya, Ya, semuanya. sangat tinggi banget. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak faktor-faktor yang akan menyebabkan peningkatan lagi Pak? Ada. Saat ini kan inflasi di Amerika Serikat sebenarnya dimulai dengan adanya stimulus yang besar sekali waktu COVID pandemi gitu kan ya. Nah, ketika mulai mereda nih pandemi, itu mulai dikurangi nih stimulus ya dengan cara tapering gitu ya, pengurangan pembelian obligasi ya oleh The Fed ya. Nah, tapi ternyata ada muncul lagi nih masalah yang baru. Apa tuh Pak? Itu perang Ukraina dan Rusia itu. Oh Ya. Akibat perang Ukraina dan Rusia itu kan minyak dari Rusia itu katanya diembargo, katanya jangan beli minyak dari Rusia kata pihak barat seperti itu kan. Betul. Nah, akibatnya nih stok minyak dunia berkurang nih persediaan minyaknya, sehingga membuat harga minyak naik. Oke. Nah, kalau harga minyak naik, apa yang terjadi? Minyak dunia itu kan yang untuk bensin gitu kan, Iya. itu kan dipakai untuk mobil transportasi gitu Betul. kan ya. Iya. Ya, untuk apa? Untuk misalnya mengangkut makanan, mengangkut barang-barang dari industri manapun gitu kan ya. Otomatis apa? Pasti naikin ongkos produksi kan. Iya. Nah, itu pasti naikin harga barang-barang itu juga, terjadi inflasi juga di situ karena naiknya minyak bumi. Oh, jadi berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga barang juga ya Pak ya? Betul. Ada juga nih tambahannya. Apa tuh Pak? Jadi selain tadi karena minyak, perang Ukraina Rusia itu menyebabkan terhambat nih pangan. Di pangan, contohnya Pak apa tuh? Nah, Ukraina itu merupakan produsen penghasil gandum sebesar 50 juta ton 50 bagi juta ton? bagi dunia. Sedangkan kalau Rusia itu 120-an juta ton. Bayangin gede banget ya. Berkali-kali lipat ya Pak? Berkali-kali lipat. Kalau Indonesia aja butuh 11 juta ton. Banyak juga bangsa-bangsa yang lainnya juga butuh. Tapi terhambat tuh berapa juta ton itu ya karena perang Ukraina dan Rusia. Nah, itu membuat harga gandum mulai naik. Pengaruh juga ke harga pangan-pangan yang lain juga ikut naik seperti itu. Oh, berarti benar-benar berpengaruh terhadap harga pangan dan barang lainnya ya Pak ya? Betul sekali. Lalu dari pemerintah Amerika dan Bank Sentral Amerikanya sendiri Pak, untuk menghadapi kenaikan harga barang yang diakibatkan oleh inflasi itu gimana Pak? Tadi kan waktu awal-awal sebelum terjadinya perang itu kan sudah sempat tapering ya. Nah, tapi sekarang karena inflasi makin tinggi karena perang Ukraina Rusia juga, itu The Fed sudah mulai menaikkan suku bunga, sudah sebanyak 3 kali nih. Sudah 3 kali? Iya, sudah 3 kali, besarannya sampai 1,5% ya. Karena yang pertama itu naik 25 basis poin, yang kedua itu naik 50 basis poin, yang ketiga 75 basis poin. Jadi totalnya itu 150 basis poin alias 1,5%. Jadi udah naik 1,5% nih.
Nah, tapi kalau kemarin nih kita lihat kan inflasinya kan ternyata masih tetap naik tuh. Iya, naik terus. Nah, itu sampai 9,1%. Memang sih katanya untuk menanggulangi inflasi yang terlampau tinggi ini, Ya. itu dibutuhkan untuk menaikkan suku bunga mengejar target paling nggak sampai akhir tahun ini sekitar 3% lebih gitu. Oh, itu merupakan angka yang cukup tinggi bukan Pak kalau untuk menaikkan suku bunga? Cukup tinggi juga dan dikatakan memang terlalu agresif ya, apalagi ini tinggal beberapa bulan lagi. Jadi kalau nggak ada kehati-hatian bisa aja dampaknya ke lain hal gitu loh. Bisa menghambat perekonomian juga kayak begitu. Nah, kalau tadi Fed menaikkan suku bunga itu Pak, itu apakah ada dampaknya terhadap harga emas Pak? Ada. Apa? Harga emas kalau kita ketahui kan sempat naik itu waktu pandemi itu kan ya. Iya. Itu kan ke 2074 pecah rekor ya. Kemudian sempat turun dan akhirnya naik kembali di tahun 2022 karena perang Ukraina Rusia ini. Iya, betul. Ya. Kemudian sekarang kembali turun. Nah, kan The Fed sudah naikkan suku bunga. Ketika dia naikkan suku bunga tuh dolar menguat terus. Betul. Nah, gold akhirnya melemah. Ada kemungkinan gold ya sekarang kan sudah melewati level 17-19 gitu ya, udah sempat turun walaupun sempat naik lagi sedikit. Kemungkinan ini kalau nanti melewati level 1670 sampai 1676 itu sama dengan posisi terendah selama 2 tahun ya. Kalau kita tarik ya berdasarkan teknikalnya ya, secara dengan Fibonacci gitu ya dari level 1676 itu ke level tertinggi itu kita tarik ke 2074 itu nanti dihasilkan Fibo 161,8-nya itu di sekitar 14 dekat 1450 1440-an gitu ya. Nah, prediksinya sih kalau lewatin 1670 itu akan ke 1440-an seperti itu. Jadi bakal anjlok ini. Kemungkinan ya sih kalau memang terjadi kenaikan suku bunga yang cukup tinggi di akhir bulan ini bisa saja itu terjadi. Seperti turunnya itu. Jauh banget ya Pak sampai ke 14.000 ya? Ya, bisa jadi seperti itu. Kalau ingat ada syaratnya kalau lewatin 1670. Oke Sobat Trader, setelah aku mendapat penjelasan dari Pak Lindu nih, ternyata inflasi di Amerika sekarang bisa terus mendorong Bank Sentral Amerika untuk terus menaikkan suku bunga ya Pak? Betul. Dan hal itu berdampak terhadap menguatnya dolar Amerika Serikat terhadap gold. Ya. Oke, kalau gitu sekian podcast kita hari ini bareng Pak Lindu. Terima kasih ya Pak udah luangin waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng aku dan ngasih penjelasan kepada Sobat Trader nih tentang inflasi di Amerika Serikat. Oke, kalau gitu Sobat Trader jangan sampai ketinggalan podcast Foreximpro selanjutnya dengan subscribe YouTube channel Foreximpro dan jangan lupa like, komen, nyalakan notifikasinya juga nih supaya tetap terus update tentang Foreximpro. Oke, trade by yourself and self trading. Salam Profit.